makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Benda mati adalah benda yang tidak bernyawa dan tercipta secara alamiah atau benda tersebut dibuat oleh manusia. Ciri-ciri benda mati: 1. Tidak makan, 2. Tidak berkembang biak, 3. Tidak bertumbuh, 4. Tidak bernapas, 5. Tidak menanggapi rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas, 2. Bertumbuh, 3. Berkembang biak, 4. Bergerak, 5. Mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda dengan tanaman yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica saat disentuh, seperti pada gambar. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makanan atau mengumpulkan energi akan mengandalkan gerakan. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat ini kalian menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar seperti pada gambar dan contoh lainnya seperti pada manusia. Mulai dari dalam kandungan akan berkembang ukuran badannya dari bulan ke-1 sampai bulan ke-9, lalu lahir dari bayi menjadi balita, anak kecil, remaja, dewasa, hingga lansia. Ukuran tinggi badan dan badannya pun semakin bertambah. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk yang hidup dapat melakukan reproduksi. Reproduksi adalah proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya hewan ayam ovipar, burung ovipar, dan kambing vivipar. Reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Contohnya tumbuhan tunas, umbiakar, fragmentasi. Contoh hewan yang menunjukkan reproduksi seksual adalah pada ayam dengan cara bertelur dan lahir dengan cara menetas. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi rendah cenderung sulit ditemukan di alam liar dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup terancam punah. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulasi. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Jika kalian tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat tangan ditarik kemudian kalian berteriak. Stimulasi dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. Respon terhadap stimulasi pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari atau Helianthus annuus mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang. Stimulasi dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari seperti pada gambar. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana, yaitu karbon dioksida dan air, menjadi senyawa kompleks atau glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen.
Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrif. Perhatikan gambar di samping yang menggambarkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Makanan akan dicerna dan diubah menjadi senyawa sederhana, misalnya glukosa. Senyawa glukosa ini kemudian akan diubah menjadi energi melalui proses respirasi seluler. Energi yang didapatkan digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh yang lain. Sebagian lagi energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas atau zat sisa. Pada dasarnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sebaliknya, energi hanya dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, seperti pada gambar di samping, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat oleh tumbuhan. Ketika karbohidrat ini dimakan oleh hewan, maka diubah menjadi energi gerak dan energi panas yang dibuang ke lingkungan. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida seperti pada gambar. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas seperti pada gambar. Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan yang menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan eglana pada gambar. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Kesimpulannya adalah makhluk hidup adalah sesuatu yang memiliki kemampuan untuk bergerak, bernafas, beranak, dan terdiri dari sel. Makhluk hidup juga merupakan suatu organisme yang berkembang dan membutuhkan makanan. Makhluk hidup tidak hanya manusia, melainkan juga hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ada banyak jenis makhluk hidup, maka dari itu makhluk hidup juga harus dijaga dan dirawat agar tidak mati atau bahkan punah.